Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Nur Azlina, NPM 2003090050, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial kelas 4B pagi. Baiklah, kali ini saya akan mengulas bab terakhir dari buku Psikologi Sosial, yaitu bab ke-6. Bab ke-6 dari buku Psikologi Sosial karya Tony Malim ini berjudulkan Sikap dan Perubahan Sikap. Di dalam bab ini terdapat dua bagian. Bagian pertama menjelaskan sifat dan fungsi sikap. Sejak Alport tahun 1935 mengacu pada sikap sebagai konsep yang paling tidak dapat dipisahkan dalam psikologi sosial. Mereka tetap menjadi pusat. Menurutnya, sikap adalah keadaan mental dan syarat kesiapan, terorganisir melalui pengalaman, menggerakkan pengaruh langsung dan dinamis pada respon individu untuk semua objek dan situasi yang terkait. Dengan demikian, sikap secara luas dianggap memiliki tiga komponen, yaitu satu, kognitif, yang meliputi persepsi terhadap objek dan kejadian atau laporan atau keyakinan tentang mereka. Dua, efektif, yang mencakup perasaan tentang dan respon emosional terhadap objek dan peristiwa. Tiga, komponen perilaku atau konatif. Ini menyangkut niat dan memprediksi cara di mana seseorang individu dapat berperilaku dalam hubungannya dengan suatu objek atau peristiwa. Sikap berfungsi dengan cara yang hampir sama seperti skema dan skrip. Mereka mewakili tanggapan yang dikemas dan diingat terhadap orang, peristiwa, dan situasi. Selanjutnya, perubahan sikap. Model sosial kognitif Platkanis dan Greenwald telah mengembangkan model sosial kognitif dari struktur sikap. Ini mungkin digambarkan sebagai definisi struktur sikap yang mengacu pada ide-ide dari kognisi sosial. Pembaca akan ingat bahwa kognisi sosial berpusat di sekitar ingatan dan pengalaman sosial yang dapat diambil dari waktu untuk memfasilitasi tanggapan terhadap situasi tertentu. Di dalam bagian ini juga terdapat teori keseimbangan. Teori keseimbangan berasal dari Herder tahun 1946. Hal ini berkaitan dengan keseimbangan antara tiga elemen yang membentuk triad. Tiga elemen itu yaitu respon terkondisi, stimulus terkondisi, respon tanpa syarat. Teori keseimbangan Herder telah digunakan untuk menjelaskan cara orang memilih dalam pemilihan orang, mencoba untuk mencapai keseimbangan antara satu, sikap mereka terhadap suatu masalah, dua, sikap mereka terhadap seorang calon, dan tiga, sikap kandidat terhadap suatu isu. Selanjutnya bagian kedua, yaitu tentang pengukuran sikap. Bukanlah hal yang mudah untuk mengukur sikap. Mereka tidak dapat diamati secara langsung. Bahkan tidak ada hubungan yang sangat jelas seperti yang telah kita lihat antara sikap dan perilaku atau antara apa yang diukur dan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Namun, karena mereka sangat penting bagi psikologi sosial dan telah menjadi pusat begitu lama, teknik telah dikembangkan untuk mengukurnya. Mereka terkait dengan satu atau lain komponen sikap yang telah dibahas sebelumnya, yaitu pada bagian 1. Untuk mengukur komponen kognitif dari skala penilaian sikap telah dikembangkan. Mungkin yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah skala Likert. Sejumlah pernyataan dihasilkan berkaitan dengan sikap yang bersangkutan dan responden diterima dan diminta untuk menunjukkan sejauh mana persetujuan atau ketidaksetujuan mereka dengan setiap pernyataan. Pengukuran sikap itu sulit. Pendekatan yang digunakan telah dikaitkan dengan komponen sikap, dan ini adalah bagian dari masalah. Sulit untuk memisahkan kognitif dari komponen efektif atau salah satu dari ini dari aspek perilaku. Ada sedikit kepastian bahwa memegang sikap tertentu pasti terkait dengan jenis perilaku tertentu. Selain itu, ada masalah interpretasi. Asumsi sering dibuat bahwa seorang akan menafsirkan pertanyaan dengan cara yang sama. Hal ini tidak selalu terjadi. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan tetap merupakan upaya yang bermanfaat. Karena begitu banyak pilihan yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sikap yang kita adopsi. Prasangka mengacu pada pembuatan asumsi tentang karakteristik orang, biasanya merugikan mereka.
atas dasar DAN, identifikasi karakteristik yang menonjol dan berperilaku sesuai dengan asumsi ini. Dalam istilah yang lebih umum, prasangka mengacu pada tanggapan emosional negatif terhadap orang-orang tertentu dan akibatnya sikap tidak toleran, tidak adil, dan tidak menguntungkan terhadap mereka. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.